ceritain hari ini ada acara apa sih nih di sini nih? Ya alhamdulillah hari ini kita grand opening. Jadi sebenarnya sih toko kopi kita udah lama ya, tapi emang kita baru pindah ke tempat ini karena memang ya mungkin alhamdulillah dikasih kesempatan ada tempat yang pas gitu ya. Sekalian kita juga buka kantor gitu ya, kantornya Mas Ari, Pam, Jirafet, terus sama Cerita Untung juga gitu kita di sini. Terus ada clothing line Mas Kayla sama aku Kopi. Jadi tadinya memang kita ada kopinya di Mampang, di Mampang ya, di tempat pusat perkantoran. Tapi kemudian terkena pandemi ya, kemudian kita pindah jadi drive thru di rumah gitu. Dan saya juga ngerasa bahwa udah agak nyaman work from home gitu kan. Akhirnya cari lokasi yang dekat rumah. Alhamdulillah ketemu yang cocok di sini karena semua pekerjaan bisa di satu tempat. Walaupun ada beberapa yang bukan bisa ditarik barengan juga, tapi minimal kita bisa jadi, saya bisa sehari ya 24 jam sama dia gitu. Jadi di rumah sama dia, di kantor juga sama dia. Pulang ke rumah, istri gua masih dia lagi. Gitu. Jadi iya masih. Beda lagi Pak. Jadi biar nggak kita capek-capek lah gitu, ibaratnya untuk traffic dan bisa ketemu keluarga. Berarti memindahkan semua usahanya, beberapa usaha ke sini sekaligus jadi kantor juga Mas Hari di sini. Iya betul. Jadi memang kita emang Saya di 2, ada 3, dia ada 1 butiknya di sini, merchandising segala macam, kopi dia sudah masuk di sini. Dulu kan ada pengalaman siram air panas lagi bikin kopi. Tapi karena memang dia demen banget bikin kopi. Kalau kopi, jadi ya tadinya apa namanya awalnya agak iseng nggak, tapi jadi serius gitu. Terus mungkin Kak Fenita bisa cerita gitu, nih keunggulannya kopi yang di sini sama kedai kopi yang lainnya apa sih Kak Fenita? Oke. Jadi kalau biasanya kan kalau misalnya tempat kopi shop itu identik sama cowok-cowok aja gitu kan, karena kopi gitu, tempat nongkrong. Tapi di sini kelebihan kita tuh gabung sama butik kita kan Mas Kayla. Jadi buat teman-teman semua tuh bisa bukan cuma sekedar nikmatin doang, ngobrol sama teman, tapi sekarang udah bisa window shopping juga gitu ya. Jadi misalnya mau cari-cari baju gampang langsung datang ke sini. Terus ya alhamdulillah kita juga pakai beansnya juga alhamdulillah yang pilihan semua. Terus barista kita juga emang kita pilihin banget yang memang oke gitu, dan jadi kita udah kolaborasi sama mereka juga ya alhamdulillah. Sampai sekarang kopi ini juga banyak juga yang udah suka gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga Memang di daerah sini, Jakarta udah banyak kelangganan, alhamdulillah. Dulu yang biasanya langganan di Mampang, yang kerja di Mampang, memang nanyain juga gitu ya. sampai ada dulu sih drive thru apa pesannya pakai online. Iya, pakai apa namanya? Kita kan nyebut merek gitu ya. Maksudnya nyebut makanan online sampai beli karena udah langganan. Kalau di sini kan namanya tempat kopi yang buat nongkrong, berarti memang syiar dakwahnya tempat ini orang sekitar gitu. Alhamdulillah. Karena memang ada butiknya, ini memang kalau dilihat sih mayoritas kalau di sini ini banyak kan wanita sih gitu. Lebih ke ini macan ternak Pak. Apa tuh? Mama cantik antar-antar. Sekolah kemarin. Iya. Karena di sini banyak sekolahan kan. Jadi mereka jam 7 pagi tuh udah pada datang karena nganter anak sekolah, ya udah mereka nongkrong sekalian. Nah, tapi kita nyiapin single seat aja di pojok-pojoknya, kita siapin untuk mereka yang masih jomblo gitu, yang Ya Allah ya sudah. kayaknya nggak ada harapan dalam kehidupan, jodotin kepala ke kaca, jangan udah datang sini. Oke. Kenapa namanya aku kopi? Biasanya kan kalau artis kan Pakai namanya, pakai nama kalian, pakai nama artisnya sendiri ya. Kan kalau siapa namanya tuh yang punya Apple lu siapa namanya? Oh, itu Jo, apa? Siapa? Yang dulu Steve Jobs. Steve Ah, Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs kan kalau karyanya tuh ada i, kan? I. iPhone, iWatch, ada berasa kepemilikan. Nah, jadi untuk produk kita juga, baju juga aku, yang ini juga aku. Karena singkatan Ari Kuncoro Untung. Jadi Oh, singkatan namanya. Jauh-jauh ke Steve Jobs. Iya. Pakai singkatan nama juga. corong untung. Ketahuan kalau kita orang Australia ada Iya. Tapi Kak Fenita maksud tadi melanjutkan ceritanya Mas Ari gitu, dulu sempat kesiram air panas saat bikin kopi. Terus alasan karena selain suka kopi apa sih sampai akhirnya seriusin bikin kedai kopi ini nih? Ya itu dia tadi, kita tuh awalnya memang dulu yang sempat
sempat apa namanya Instagram viral banget ya, buka toko kopi, terus nyobain jenis ini biji itu, apalagi kan kita di Indonesia banyak banget pilihan biji kopi gitu kan. Nah akhirnya kalau dulu tuh aku sukanya manual brew kan, jadi yang P60 gitu. Terus Mas Arek kebetulan juga manual brew juga, jadi benar-benar bikin sendiri ya. Terus kejadian waktu itu kesiram air panas juga, ya kan kalau kita tetap suka kopi mau apapun yang terjadi kan tetap aja gitu. Iya, dan akhirnya karena memang hobi, terus selama ini juga suka nongkrong tempat kopi, kedai kopi yang lain, kita mikir kenapa enggak kita bikin sendiri aja gitu. Terus ya kita cari baristanya yang cocok. Kebetulan juga ada itu juga yang in charge di kedai aku kopi ini, jadi ya udah kayaknya enak nih kalau diseriusin, karena juga kebetulan pas kita cobain gitu ya, kita kalau misalnya ada tamu main ke rumah terus kita bikin mereka tuh suka gitu kan, kenapa nggak bikin aja tempat kopi? Ya udah akhirnya ya bikinlah Banyak refleksi ini sih ya, waktu kita mulai ibaratnya lagi mulai belajar gitu kan di awal, kan dulu mungkin di kantor agak memilih pekerjaan gitu kan, ya secara ekonomi makin menurun lah saat itu, kemudian juga resign dari pekerjaannya. Jadi saya pada saat ekonomi sedang menurun, dia malah resign dari pekerjaan, sama-sama kita menurun gitu kan, waktu dia mulai berhijab saat itu. Waktu itu kemudian dia nanya kan, habis ini kita dapat pendapatan dari mana ya gitu kan. Saya pada usaha di belakang gitu, belum ada yang dapat sebenarnya, cuma dia bisa, insya Allah nih ya, kita dapat jalan keluar deh gitu kan, ibaratnya untuk ekonomi kita kan udah pada memilih nggak syuting ini, nggak syuting itu gitu kan. Di kantor saya event juga begitu, pilihnya maunya yang apa namanya akadnya bener gitu kan. Nah udah gitu kan secara ekonomi menurun, di saat itu juga ya kita sedang mau lah cepat ada pada rezeki gitu. Alhamdulillah ternyata diganti dalam waktu kemudian, kita kemudian ada beberapa belajar berbisnis, dagang, segala macamnya, akhirnya satu persatu terwujud salah satunya ini gitu. Setelah dia buka apa namanya brand-brand punya dia sendiri, sekarang buka kafe, jadi kayak semacam kita karena kalau ngobrol berdua dulu ya kita kayak hampir hopeless ya. Kantor udah tinggal tabungan saya gitu-gitunya gitu kan gitu. Tapi dia nggak tahu saya lagi ngapain aja, padahal lagi bro ada kerjaan yang bisa gue jalanin nggak bro? Gue kelas ini belum segala macam. Tapi alhamdulillah sekarang satu persatu adalah gitu. Kalau tunjukin benar. Ada uang dari kanan, uang dari kiri, ya akhirnya kita apa namanya bisa ajak sini belajar bisnis satu persatu. Kembali lagi ekonomi kita bahkan mungkin ya jadi berikan sesuatu yang gila dari Allah. Berarti ini benar mengalami jatuh banget pas usaha gitu, rugi besok sampai akhirnya mau menyerah gitu benar. Ya itu waktu dulu kan di kantor saya yang di lantai 2 tuh kan udah beberapa tahun kerjaan kantor kita jalan gitu, jadi syuting itu kayak talase sih biar kita jualan di proyek itu tuh enak gitu kan. Tempat mulai ngaji ternyata beberapa hal yang kita jalankan itu keliru gitu kan. Mestinya proyek itu menerimanya begini, kalau begini udah haram, kalau misalnya begini ini tidak boleh. Akhirnya kita rapiin kata-kata, ternyata pas kita rapiin hampir nggak ada kerjaan. Jadi selama ini kita dapetnya dari itu gitu. Aduh, klien pada kabur gitu kan. Ya udah tinggal lama-lama cuma gaji karyawan dengan tabungan kan gitu. Tapi ya berusaha untuk cari kanal lain untuk bisa mencari nafkah. Syuting juga saya resign gitu kan, ada beberapa hal yang mungkin saya udah ya apa namanya nggak mau jalanin yang itu lagi gitu. Produksi komedi saya juga selesaiin karena harus buka kan. Lama-lama kok sampai semuanya saya lepas begitu kan. Ya ada tinggal beberapa iklan nanti ya. Tiba-tiba dia resign juga. Dia resign, terus iklannya nggak terpanjang karena bentuknya udah lain tampilannya kan. Ya udah di situ dia mulai agak cemas, saya sabarin. Oh saya juga cemas. Aduh dapat dari mana nanti kepingin. Tapi alhamdulillah satu persatu mulai belajar. Dia proses itu emang tegang sih, tapi di situ justru kayak gimana ya, kalau kita lari dikejarannya lebih cepet kan gitu dibanding lari biasa. Itulah ada belajar cara bikin angin, bikin itu, jualan ini, jualan itu, kenalan sama apa namanya teman-teman yang juga sama prosesnya, saling bantu gitu, ketemu juga. Nah dia kenal sama teman-temannya yang bisnis
gitu. Awalnya temen yang Bandung ya, jadi Bandung lama-lama oh pasar itu seperti ini, ekonominya begini, ketemu pasarnya, dia menemukan sendiri ya kenikmatan berbisnis. Tadinya cuma kerja buat isi waktu, akhirnya kerja kadang-kadang lupa waktu. Kalau gue nggak santai, gue orangnya santai. Santai tapi panik. Tapi kantor 3 lantai ini sebagai bentuk rasa syukur kalian nggak sih atas perjuangan yang udah dijalanin selama ini nih? Oh iya, tentunya ya ini salah satu wujud syukur kita juga gitu ya. Karena istilahnya kita bisa ngeliat lah hasilnya seperti apa dari yang mungkin awalnya kita nyoba-nyoba dulu dari awal tuh di rumah gitu ya, terus kita bikin kantor, terus akhirnya kita renovin kantornya, terus tapi kita kayak punya bisnis tuh kayak di tempat masing-masing gitu kan, malah kita nggak bisa fokus gitu karena nggak bisa ngeliatin tempat-tempatnya kan, karena jauh-jauh kan. Sekarang alhamdulillah kita bisa satuin semua, terus bisa silaturahmi juga karyawan-karyawan kita kan, jadi semuanya walaupun mereka kalau misalnya kayak acara kayak gini kumpul semua, tapi karena lagi misalnya kalau nggak ada acara ya nggak kumpul, tapi kalau acara kan bisa semua bisa bisa saling bantu gitu. Iya, jadi kebetulan karena memang sinerginya hampir sama kan. Ya bagian media paling atas, event di tengah, kadang-kadang jualan produk, ada eventnya, ada medianya, jadi kerjasama bareng. Cuma yang masih bisa yang animasi itu masih ada tempatnya sendiri lah, bisa gabung. Nah, siapa tahu suatu saat punya rezeki bisa digabungin lagi ya gitu. Tapi ada rencana buka cabang atau nggak bikin franchise kopinya sendiri atau? Udah ada di Cibubur, udah kota wisata. Mulai di Mampang kalau kita lihat konsep seperti apa ya, karena memang yang di Mampang belum kita jual juga kan. Jadi memang tidak kita aktif di sana aja. Kita lihat animonya. Sekitaran sini ada yang mau buka juga di Jakarta juga ya, berarti kayak gitu ibaratnya. Alhamdulillah udah ada beberapa juga sih yang nanyain lagi mau buka franchise, cuma kan kalau franchise walaupun franchise tapi kan kita harus fokus juga ya, Ilmunya juga. harus ada ilmunya juga, jadi ya pelan-pelan sih.